adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam sidang anak-anak lewat online. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita kakak tentang firman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Tiruin kakak ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi ini. Kami boleh bertemu dengan anak-anak walaupun lewat online Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, di pagi ini Tuhan, kami mau menceritakan tentang firman-Mu, kami mau menyalurkan hayat-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah di pagi ini anak-anak boleh menerima Tuhan setiap firman-Mu, setiap pembicaraan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sehingga Tuhan walaupun anak-anak di rumah, anak-anak tetap dapat menikmati diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kakak mau bercerita tentang Yakub yang minggu lalu sudah disampaikan kakak yang lain, yaitu tentang Yakub menipu Esau saudara kembarnya. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, adakah sesuatu yang dapat disembunyikan oleh adik-adik pada Tuhan? Nah, adik-adik, kalau adik-adik membuat kesalahan atau berbuat dosa, nah itu tidak bisa disembunyikan oleh adik-adik semua. Nah, Tuhan pasti tahu. Sekecil apapun kesalahan kamu, sekecil apapun kesalahan adik-adik, Tuhan tahu. Nah, adik-adik, kakak minta adik-adik belajar untuk jujur. Belajar jujur pada papa mama, pada teman-teman, pada adik kakak, terutama pada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Nah, adik-adik, seperti cerita kakak hari ini. Nah, kemarin minggu yang lalu Yakub telah menipu Esau, yaitu menipu Esau dan ayahnya. Yakub mengambil hak kesulungan Esau. Nah, adik-adik, untuk hari ini kakak mau melanjutkan tentang Yakub yang menipu kakaknya Esau ini. Nah, adik-adik, kakaknya Esau ini sangat geram sama Yakub. Kakak Esau ini sangat marah sama Yakub karena dia telah menipu Esau dan menipu ayahnya, yaitu mengambil segala hak kesulungan Esau. Semua berkat-berkat yang baik diambil semua oleh Yakub. Nah, adik-adik, ini adalah penipuan. Yakub telah menipu kakak dan menipu ayahnya dan menipu Esau saudara kembarnya. Nah, adik-adik, hal semacam ini menipu, Tuhan pun tidak senang. Tuhan pun bisa marah sama Yakub. Tapi adik-adik, dalam rencananya Esau mau membunuh Yakub diketahui oleh ibunya Ribka. Nah, karena ibunya Ribka itu tahu kalau Esau mau membunuh Yakub, maka adik-adik, ibunya Ribka pun menyuruh Yakub untuk meninggalkan rumah. Menyuruh Yakub pergi ke rumah pamannya yang di Haran, yaitu Laban. Nah, adik-adik, tapi Ribka ini tidak berpikir kalau menyuruh Yakub ini pergi, maka Ribka pun tidak akan pernah bertemu dengan Yakub. Nah, Ribka tidak berpikir panjang untuk menyuruh Yakub pergi, adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik, Ribka
Ribka pun di rumah adik-adik memikirkan Yakub. Semula Yakub di rumah dilayani dengan ibunya dengan baik, segala sesuatu dilayani ibunya. Sekarang adik-adik, Yakub harus pergi meninggalkan rumah bapaknya, harus pergi meninggalkan kemahnya, yaitu karena Yakub menipu Esau dan menipu ayahnya. Nah, yang ditemui Yakub di jalan hanyalah padang belantara adik-adik, binatang buas. Siangnya matahari terik, sangat terik panasnya, dan kalau malam gelap gulita. Nah, di sana adik-adik, Yakub hanya terus berjalan dan berjalan menuju padang Aran ke rumah pamannya. Adik-adik, karena Yakub mengalami perjalanan jauh, Yakub merasa capek. Nah, segala rintangan yang dihadapi Yakub adalah karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Yakub. Karena apa yang dilakukan Yakub akan menimpa diri Yakub sendiri, dan Yakub mengalami suatu kesulitan. Nah, karena Yakub capek, malam itu Yakub mengambil batu untuk alas tidur Yakub. Nah, dalam tidur Yakub bermimpi melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Nah, adik-adik, di atas tangga itu ada malaikat yang turun naik. Mereka bersukacita. Nah, Yakub melihat kenapa kok banyak malaikat turun naik. Nah, di dalam mimpi Yakub mendengar firman Tuhan bahwa tanah yang dibuat tidur oleh Yakub akan diberikan Yakub turun-temurun, dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub sampai selama-lamanya. Dan Yakub pun berjanji adik-adik untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan Yakub. Nah, adik-adik, walaupun Yakub melakukan suatu kesalahan, namun Tuhan berharap Yakub mohon pertolongan pada Tuhan. Karena kesalahan Yakub menipu Esau dan menipu ayahnya adalah untuk mencari hak kesulungan. Lah, hak kesulungan ini adalah sebenarnya hak Esau, namun diambil oleh Yakub. Tuhan pun menghargai usaha Yakub untuk mengambil hak kesulungan ini. Walaupun Yakub berbuat salah, menipu Esau dan ayahnya, namun Tuhan tetap mengasihi Yakub. Nah, adik-adik, setelah Yakub bangun tidur, nah, Yakub mengambil minyak dituangkan di atas batu yang buat dia alas tidur. Nah, batu ini dibuat menjadi tugu yang dinamakan Tugu Betel. Nah, adik-adik, sebelum ada tugu yang dinamakan Betel ini, kota ini adalah namanya Kota Luz. Nah, setelah Yakub menuangkan minyak dan memberi tempat itu adalah Betel, Yakub pun meneruskan perjalanannya. Terus berjalan menuju ke padang Aran, yaitu di mana pamannya Laban tinggal. Nah, dari kejauhan Yakub melihat para gembala dan banyak domba di situ. Kemudian Yakub bertanya pada salah satu gembala, "Nah, apakah kalian mengenal Laban?" Kemudian gembala pun berkata, "Ya, aku mengenal dia." Kemudian Yakub bertanya, "Apakah baik-baik saja dia?" Nah, mereka juga menjawab adik-adik, mereka baik-baik saja. Dan di situ ada seorang perempuan datang.
datang mendekati para gembala, dan gembala itu pun berkata, "Lihat, itu adalah anak perempuan Laban." Nah, kemudian setelah perempuan itu datang, kemudian si Yakob menggulingkan batu penutup sumur dan mengambil air dan memberi minum semua domba yang ada di situ. Nah, setelah domba-dombanya semua puas meminum air, kemudian Yakob pun berbincang-bincang dengan anak perempuan Laban. Nah, adik-adik, anak perempuan Laban ini namanya Rahel. Nah, Rahel ini adik-adik parasnya cantik, dia perempuan yang lincah. Kemudian Yakob menceritakan segalanya pada Rahel, bahwa Yakob adalah keponakan dari ayahnya, yaitu Laban. Nah, setelah Yakob cerita semua sama Rahel, nah Rahel kemudian lari ke rumah menceritakan segala sesuatu pada ayahnya Laban. Kemudian ayahnya Laban pun lari menjemput si Yakob. Laban memeluk Yakob, menanyakan bagaimana kabarnya ibunya Ribka, menanyakan bagaimana keadaan ayahnya. Nah, kayak terharu adik-adik. Nah, mereka berpelukan, mereka merasa terharu. Nah, setelah Yakob tinggal beberapa waktu lamanya di Haran, Yakob bekerja sama Laban. Nah, setelah 1 bulan, Laban pun berkata sama Yakob, "Kamu, walaupun kamu sahabatku, kamu saudaraku, aku tidak mau kamu bekerja dengan cuma-cuma. Aku mau kamu pun juga mendapatkan upah dari pekerjaanmu." Nah, adik-adik, dengan cepat Yakob menjawab bahwa Yakob mau bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Rahel adalah anak Laban yang bungsu. Karena Laban mempunyai 2 anak adik-adik, yaitu yang satu Lea, yang satu Rahel. Nah, yang Rahel ini anaknya cantik, indah wajahnya dan indah parasnya dan lincah adik-adik. Maka Yakob pun memilih Rahel untuk menjadi istrinya. Nah, adik-adik, setelah genap 7 tahun, Yakob pun menagih janji untuk menikahi si Rahel. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Setelah genap 7 tahun Yakob bekerja sama Laban, yang terjadi adalah Yakob ditipu oleh Laban, yaitu setelah hari pernikahannya Yakob diberi Lea, kakaknya si Rahel. Nah, adik-adik, betapa kecewanya Yakob waktu itu. Berapa sakit hatinya Yakob waktu itu. Karena Yakob merasa ditipu. Dia sudah bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Ternyata yang diberikan adalah Lea. Nah, adik-adik, kemudian Yakob pun pergi ke tempatnya Laban dan berkata pada Laban, "Kenapa kau menipu aku? Bukankah yang kuharapkan adalah Rahel, bukan Lea?" Tapi Laban berkata, "Di kotaku ada suatu adat. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya tidak boleh menikah. Maka dengan adat itu aku berikan Lea kepadamu sebagai istrimu." Tapi adik-adik, waktu zaman dulu, orang-orang itu kan bisa mempunyai istri lebih dari satu adik-adik. Maka Laban pun juga berjanji, "Bekerjalah padaku selama 7 tahun lagi, maka Rahel akan kuberikan kepadamu." Nah, adik-adik, kemudian
Yakub pun bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan Laban itu sebenarnya adalah suatu kedaulatan Allah juga. Karena Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan, untuk mendapatkan segala berkat yang baik dari ayahnya, dia menipu Esau dan menipu ayahnya. Nah, sekarang adik-adik, Laban pun menipu Yakub dengan berjanji memberikan Rahel, ternyata Laban memberikan Lea. Oh, Tuhan Yesus. Maka adik-adik belajar untuk tidak menipu siapapun atau berbuat dosa pada siapapun. Tuhan tetap mengasihi kita, namun hukuman tetap ada adik-adik. Walaupun adik-adik sudah minta maaf, walaupun adik-adik bertobat, kemungkinan suatu saat adik pun bisa ditipu. Maka adik-adik sekalian, terima kasih untuk pagi ini. Kiranya adik-adik bisa menikmati Tuhan lewat online ini. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi ini. Kami telah menyalurkan hayat-Mu, menyalurkan semua firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami salurkan bukan opini kami, namun segala perkataan-Mu Tuhan. Sehingga perkataan ini dapat Tuhan menyuplai para anak-anak. Oh Tuhan, sehingga anak-anak memiliki hati yang rindu, hati yang berharap padamu. Dan biarlah anak-anak juga belajar Tuhan, tidak berbohong, atau anak ini belajar untuk tidak menipu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau juga senantiasa menjaga anak-anak dalam situasi seperti ini Tuhan. Engkau melindungi anak-anak dari segala sakit penyakit, dari segala virus Tuhan. Oh, karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin.